VA, kemudian dengan functional test, kemudian dengan beberapa tes lainnya ya, UI UX test dan lain-lain. Ini karena sudah dilakukan juga, tapi belum ada SOP-nya, berarti nilainya 2 juga, Mas. Oke, kita geser ke 439 karena tadi cuma 1. Ini lebih ke memastikan organisasi memiliki dan mengelola strategi komunikasi publik. Nah, ini biasanya ada di bagian PR, public relation maupun bagian humas ya. Jadi Bapak dan Ibu perlu tanya ke orang humas apakah ada strateginya. Kalau udah punya cert atau C-cert biasanya ada di C-cert tersebut. Dengan evidence adalah berupa dokumen strategi komunikasi publik, kemudian dokumen simulasi penerapan strategi komunikasi, atau dokumen penerapan strategi komunikasi yang telah dilakukan berdasarkan dokumen strategi komunikasi. Nah, ini karena organisasi saya belum mature nih, belum punya nih, Mas. Jadi nilainya 0, Mas. Oke, karena ini tadi cuman strategi ya. Kemudian yang B ini berkaitan dengan pelaksanaannya. Ternyata sudah pernah dilaksanakan, tapi ternyata belum ada draftnya. Kemudian ternyata itu nggak cukup untuk comply nilai 1 atau 2, berarti lagi kembali ke nilai 0. Oke, 4310 penyampaian informasi penanggulangan. Organisasi menyusun laporan hasil penanganan insiden, menyampaikannya ke kementerian atau lembaga. Waduh, ternyata kemarin udah nyusun nih, tapi ternyata nggak kami laporkan nih ke BSSN maupun ke instansi lain sektoral. Contoh saya di sektor industri, perusahaan saya adalah perusahaan contoh keamanan siber. Ternyata saya nggak melaporkan ke apa? Misal ke Adiksi, Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia, maka ini bisa saya anggap udah cukup. Sebentar. Kalau nilai 3 itu berupa laporan hasil penanganan insiden, bukti penyampaian. Oh, harus ada bukti penyampaian. Karena harus ada bukti penyampaian berarti nilainya tidak ada bukti dukung 0 ini, Mas. Walaupun saya sudah menyusun laporan insiden, nilainya 0. Sadis ya, Mas ya. Oke, masuk ke kategori terakhir. Semoga Bapak dan Ibu udah full senyum ini karena udah masuk kategori terakhir. Karena udah bosen lihat wajah saya nih kayaknya. Udah 2 hari. Kita masuk ke kategori peningkatan keamanan setelah terjadinya insiden. Oke, 441A. 441A ini membahas mengenai organisasi mengevaluasi kontrol keamanan yang diterapkan apakah masih relevan terhadap spektrum ancaman. Ini kita lihat evidence yang diperlukan apa ya. Laporan hasil evaluasi kontrol keamanan, dokumen perubahan atau pembaruan kebijakan, catatan audit atau penilaian keamanan. Ini berupa laporan VA Pentest, hasil VA Pentest. Nah, ini udah cukup nih hasil VA Pentest. Saya udah VA dan Pentest ini dan udah dilakukan evaluasi nih. Dan udah udah dihidupin lagi diperbaiki juga. GoPro. Ternyata nilainya 5 nih, Mas. Kamera luminan itu mana? Full senyum nih, nilainya 5 nih. Gimana? Oke, selanjutnya mereview dan memperbarui dokumen rencana tanggap insiden siber. Ini evidence-nya 442A ini mengenai review ya. Karena tadi dokumennya aja belum ada, otomatis pixelnya lebih kecil. bisa kita lihat dulu apakah 0 atau 1 ya. Ini cuma 0 atau 1 karena 2 itu udah bentuknya harus ada laporan review walaupun belum ada SOP reviewnya. Nilai 1 itu draft atau catatan review awal, notulen rapat atau dokumen parsial memuat minimal 1 dari 6 kriteria utama insi rencana tanggap insiden siber. Oh, karena belum ada nilainya 0 ini, Mas. Masuk ke 442B ya. Mendokumentasikan kerentanan ancaman resiko baru ditemukan beserta mitigasinya. Ini tadi asumsinya kita itu baru implement wazuh awal lah ya. Berarti ini berupa laporan penilaian resiko, kerentanan baru, dokumen pengelolaan resiko, pindaian. Oke, ini berarti nilainya baru 1, Mas, karena kita baru punya laporan hasil scanning, laporan hasil
PA, Pentest ini Panasan. nilainya cukup 1. Wah, Lanjut ke hitam. 443A, Pacaran dengan pakai mengumpulkan dan ginian ternyata. memelihara hasil forensik digital. Karena tadi udah melakukan forensik ya Mas. Kita lihat aja langsung kalau udah punya laporan forensik digital yang formal tapi belum ada SOP-nya, itu otomatis indeksnya mentok 3 nih. Oke. Dokumen. Jadi kalau indeks 3 itu evidence-nya berupa laporan Bisa sampai digital habis forensik, baterainya. Nggak di-charge. dokumentasi digital evidence, dokumen keterkaitan bukti dengan aset terdampak dan catatan penanggung jawab. Kalau 2, catatan teknis dan bukti keterkaitan. Berarti udah ada laporan insidennya, forensiknya, bisa kita ambil nilai 3. Otomatis yang ini juga ngikut Mas, nilainya 3. Nggak perlu nilai 3 di sini, nggak perlu SOP, unik juga. Biasanya kan nilai 3 di sini perlu SOP ya, ternyata enggak. Kita masuk ke berapa nih Mas berarti? 444A. Organisasi melakukan peninjauan terhadap efektivitas kinerja penanganan insiden. Nah, ini jelas belum karena belum ada tadi SOP-nya. Tapi nilai 1 ini bisa cukup catatan insiden tanpa dokumentasi perbaikan. Oke, berarti nilai bisa 1 Mas. Oke, kayaknya terakhir banget ini. The final and last question adalah melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan terhadap pelaksanaan penanganan insiden meliputi dari sisi people, proses, teknologi. Oke, evidence-nya apa ya? Oke, catatan insiden juga udah cukup, berarti nilainya 1 Mas. Oke, kemarin yang proteksi dan identifikasi udah diisi penuh belum ya Mas Yafi ya? Udah ya? Oke, targetnya diisi dulu Mas Yafi di responden itu kita isi target kita 2 aja lah Mas, 2,5 kali ya, 51 kah? Boleh. Oke, ternyata ini saya boleh panggil Mbak Mutia lagi nggak buat join? Buat kita ngobrol santai. Oke, Mbak Mutia sudah bisa bergabung dengan kami. Mbak Mutia udah bisa bergabung dengan kami ya. Cek dulu, cek sound. Suaranya Mbak Mutia masuk nggak? Masih belum masuk Bang, untuk Mbak Mutiara. Kalau begini kedobel nggak Mbak? Coba Mas Aka. Cek. Aman ya? Aman ya. Asal ngomong kalian ya. Oke. Jadi gimana Mbak Mutia, ternyata dari target nilai kita 2,51 nggak nyampe nih. Nggak apa-apa kan Mbak Mutia ya, karena kan ini bahasanya kayak kita medical check up ya. Tuh. Jadi di sini nggak apa-apa walaupun misalkan hasilnya ini kurang dari target ya. Di sini malah kalau hasilnya benar-benar real, mengisinya benar-benar real, bisa menggambarkan kondisi real dari organisasi Bapak Ibu. Kemudian di sini juga organisasi Bapak Ibu dapat tahu loh mana saja yang kurang, mana saja yang perlu diperbaiki implementasinya. Kemudian di IKAS ini kan HIV-nya adalah di dokumen ya. Dokumen apa saja sih yang belum dibuat, dokumen apa saja sih yang selama ini masih mangkrak, masih draft, terus belum disahkan gitu ya. Jadi itu bisa menjadi gambaran bahwa ini loh dokumen yang memang harus diperlukan dan ditindaklanjuti dan juga diformalkan. Selain diformalkan juga tentunya dokumen itu harus dikomunikasikan gitu ya Mas Aka ya dengan pihak terkait. Harus dipatuhi juga, jangan cuma sekedar tahu begitu. Oke, jadi Mbak Mutia, dari tabel ini kita bisa dapatkan gambaran Mbak, bahwa dummy organization yang kita misalkan dari kemarin dengan domain identifikasi nilainya rata-rata 1,89, berarti mostly dari sisi risk management, kemudian dokumentasi dan kebijakan ini masih kurang baik ya Mbak Mutia, karena di poin identifikasi ini lebih menitik beratkan ke identifikasi resiko, manajemen resiko dan juga inventaris aset ya Mbak. Iya Mas Aka. Kemudian kalau kita lihat di proteksi, ini berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi itu secure. Jadi ternyata
bare minimum sebuah organisasi itu udah melaksanakan implementasi atau best practice cyber security, itu biasanya memang di sisi proteksinya sudah dilakukan. Dan ini very very common sekali Mbak Mutia, karena biasanya memang domain proteksi ini nilainya cukup paling tinggi di semua organisasi, karena ini adalah bare minimum, seperti udah melaksanakan cyber security, implementasi cyber security ini di domain proteksi biasanya. Sedangkan di domain manajemen resiko, dokumen deteksi, domain deteksi dan domain bully ini biasanya memang paling berat, karena itu cukup tidak common bagi organisasi-organisasi tersebut Mbak Mutia. Dan juga tambahan, kalau Bapak dan Ibu mau buka dokumen yang pemenuhan kontrol itu di start halaman 596 itu ada taksonomi ancamannya, sehingga Bapak dan Ibu ketika mendapatkan nilai ini nanti bisa di mapping itu taksonomi risk dan threat-nya itu apa saja sih. Itu ada banyak sekali, ada sekitar 77 threat atau kodenya itu TH001 sampai TH077 itu Mbak Mutia. Dokumennya bisa diakses di mana tuh Mas? Dari tadi banyak Bapak Ibu yang menanyakan dokumen PDF-nya, Bapak Ibu, penjelasannya yang rinci di mana begitu. Dokumen ini yang pertama kemarin sudah kita bagikan melalui surel kita blast melalui surel yang berisi link. Kemudian kita juga sudah kirimkan linknya di kolom chat dan juga di WhatsApp grup kita, dan juga sudah kita kirimkan di Zoom chat. Mungkin minta tolong ke Mas admin, boleh dikirimkan ulang dokumen ini ke kolom chat dan juga WhatsApp grup agar Bapak dan Ibu bisa mengunduhnya ya. Di dalam dokumen itu tuh Mas Saka ya udah tergambar semua jelas ya Mas Saka ya, penjelasan tiap kontrolnya, terus setiap indeksnya itu deskripsinya seperti apa, data dukungnya jelasnya seperti apa, di situ udah terjelas semua ya Mas ya. Benar sekali Mbak Mutia. Total dokumennya nggak tebel sih ya, cuman ada berapa halaman sih ini? Tebel itu Mas. 605 Tebel halaman itu ya. Mas, 600 Mas. Kalau di print bisa buat ganjel pintu kayaknya. Asal bukan buat bantal ya. Nah, dari kesimpulan ini berarti kita bisa simpulkan organisasinya saya dan Mbak Mutia ini masih perlu perbaikan nih Mbak Mutia. Nah, ini ada juga grafiknya nih, bisa termappingkan kita itu kuat di mana dan lemah di mana ya Mbak Mutia, per kategori dan per domainnya. Oke, jadi sambil kita ngobrol-ngobrol nih Mbak Mutia, kita sambil tunggu juga ini siapa aja yang udah submit. Kira-kira udah ada yang submit belum Mas admin ya? Bisa dicek Mas admin. Kemudian itu Mas, di yang paling besar itu kan ada bunyi kolom kategori tingkat kematangan level 2 berulang. Itu maksudnya gimana ya Mas? Oke, kalau berulang itu berarti sebuah organisasi itu dalam melaksanakan atau mengimplementasikan best practice cyber security itu belum konsisten Mbak Mutia, sehingga masih bahasa Jawanya itu masih bentang-bentong. Jadi udah diimplement tapi satu antara belum keseluruhan, masih sebagian besar. Oh iya. Kalau level 2 itu sebagian besar, kalau level 1 sebagian kecil. Tapi belum mostly terdokumentasikan catatannya, jadi bisa diasumsikan sudah didokumentasikan tapi belum diformalkan. Benar, bisa jadi bentuknya masih draft-draft, belum disahkan. Link uploadnya boleh dikirim Mas admin ke kolom chat ataupun WhatsApp group, karena udah ada yang bersemangat mau submit ini. Sambil kita baca kolom Q&A juga. Oke, jadi saya dapat bocoran juga ini. Ini kayaknya pesertanya 380 ya. Cukup berkurang dari kemarin. Kita mau announce juga Mbak Mutia, nanti di akhir acara kita akan ada kuis seru-seruan ya Mbak Mutia. Yang Ada tentunya hadiahnya nggak Mas? hadiahnya apa ya? Hadiahnya bingkisan ini ya, lebaran ya. Bukan snack ya? Snack. Mentahannya aja kali ya, lebih enak ya. Nah, ini dari kirim sama Mas Direktorat KSSI 1 dokumen PDF-nya. Silakan bisa diunduh. Nah, jadi tadi gimana? Jadi semua pertanyaan yang ada di kuis nanti kita seru-seruan lah sama Mbak MC mungkin nanti ya, Mbak Dia.
tentang apa yang telah kita bahas selama 2 hari terakhir ini. Jadi stay tune, jangan sampai meninggalkan ruang Zoom maupun YouTube-nya untuk menunggu adanya kuis. Biasanya yang paling ditunggu-tunggu itu kuis. Kalau saya Kuis sama link absensi, Mas. link Yang sering ditanyain paling link iya absensi nih. benar. Mana link absensi begitu. Sama kalau Bapak dan Ibu sekalian, karena saya lihat animonya cukup tinggi ya. Kayaknya yang ditunggu-tunggu link submission IKAS-nya nih. Pada bersemangat nih, udah ada yang mau submit nih. Mana nih linknya? Ditunggu-tunggu nggak ada nih. Oke, jadi dari sini berarti Mbak Mutia, perlu kita sampaikan dari nilai ini, organisasi kita ini perlu menyampaikan ke pimpinan bahwa kita ini banyak sakitnya gitu Mbak Mutia. Jadi jangan sampai dengan hasil seperti ini kita stuck udah seperti ini aja. Tapi alangkah baiknya hasil ini disampaikan ke pimpinan bahwa Pak, Bu, kita itu banyak sakitnya loh. Tolong ini sebagai catatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di organisasi Bapak dan Ibu. Ada yang request nih Pak Syukur, Mbak Mutia, hadiahnya tiket Batam Surabaya nih. Waduh. Nanti kita kirim link aja, Mas. Iya. Link pembelian tiket Batam Surabaya tapi bayar sendiri. Iya, kita Semuanya kan serba link gitu ya. Benar. Ini Mas Saka kalau melihat di Q&A ini kan sudah ada banyak pertanyaan ternyata ya. Dan sudah dibantu jawab oleh rekan-rekan yang lain, Mas. Ternyata banyak nanya, ada 13 Bapak Ibu yang sudah ditanya. Ini ada Ada pertanyaan satu dari yang- Pak Rizwan ya. Iya, betul Mas. Tadi Mas belum terjawab. Oke, boleh dibacakan, Mbak? Apakah self-assessment IKAS yang dikirimkan nanti otomatis mendapatkan feedback berupa sertifikasi? Atau harus mengajukan atau prosesnya nih gimana nih, Mas? Oke, jadi Pak Rizwan boleh di-chat dari mana Pak? Sambil kenalan nih Pak. Jadi Pak Rizwan setelah, oh ini kita belum jelaskan kayaknya Mbak Mutia. Setelah Bapak dan Ibu submit self-assessment IKAS ini, ada dua dokumen yang Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama, sertifikat short course ini yang jelas. Yang kedua, Bapak dan Ibu akan mendapatkan surat keterangan pengisian mandiri IKAS. Jadi berupa dokumen bahwa evidence bahwa Bapak dan Ibu telah melaksanakan pengisian IKAS. Ini bisa dijadikan syarat bagi Bapak dan Ibu yang ada di BUMN maupun di sektor industri untuk evidence di Indi 4.0, di toolsnya Kemenperin itu bisa dijadikan evidence. Baik itu di toolsnya Kementerian BUMN atau Badan Pengelola BUMN juga ada beberapa pertanyaan yang membahas mengenai ini. Jadi jangan sampai rugi, udah ngisi, udah ikut tapi nggak disubmit, rugi banget sih kalau aku sih Mbak Mutia. Baik Mas Saka, ini Pak Rizwan sudah jawab Pak. Ternyata Pak Rizwan dari Kimia Farma Pak. Pak Mas. Maaf saya salah baca. Siap, oke, Kimia Farma ya. Kita cukup intens ya interaksi dengan Kimia Farma. Itu kita udah koordinasi juga ya beberapa kali. Oke, jika ada pertanyaan lain, kita masih memiliki beberapa waktu sambil menunggu hadirnya narasumber yang cetar membahana kita, yang legend Pak Ono nantinya. Kita masih menunggu Pak Ono. Dari Pak Afandi ada pertanyaan lagi Mas Saka, kalau untuk swasta seperti Korindo Group apakah berpengaruh secara signifikan Mas kalau untuk swasta Mas? Jadi kalau saya ini POV, oh siap Pak Ono sudah hadir. Siap, salah Pak Ono. Oke, jadi kalau di sisi swasta ini bermanfaat untuk mapping diri nih Pak Afandi. Jadi misal Recording in sampai 1 progress. juta bahkan 2 juta yang disediakan semisal alat, Bapak dan Ibu datang ke klinik, itu Bapak dan Ibu tinggal duduk, nanti diperiksa secara otomatis, bahasanya gitu, otomatis nanti akan keluar hasilnya. Nah, betapa enaknya saya sebagai sektor swasta kalau ada tool seperti itu. Saya nggak perlu bayar uang untuk bisa mendapatkan hasil kesehatan cybersecurity saya gitu. Baik Mas Saka, izin ini kan Pak Ono sudah hadir ya Mas ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mas kita jawab. Gimana? Terakhir tuh, ada yang telat masuk, minta tolong untuk yang responden itu isiannya apa?
responden itu diisi terkait identitas dari organisasi Bapak Ibu ya. Nama Yang pertama ada ya, nama nama. PSE. Nama PSE itu kalau belum kemarin terlewat nyimak, PSE itu adalah definisi sama dengan organisasi Bapak dan Ibu. Misal nama PT ABC DEE DEF XYZ gitu. Nama Berarti diisi perusahaan ya, nama Mas, ya. PT-nya. Terus nama SE itu adalah nama SE yang sedang kita assessment. Contoh ERP, bentuknya semisal SAP S4 gitu. Kalau kita sebut brand gitu. Berarti ini diisi dengan nama aplikasi. Terus jenisnya ini IT atau OT, atau IT dan OT, karena contoh ERP kita ternyata digunakan di IT dan OT, berarti diisi di IT dan OT. Ada 3 opsi. Di isian ketiga, sektornya bisa dipilih, ada administrasi pemerintah dan lain-lain. Karena kita di sektor industri, atau mungkin Bapak dan Ibu ada yang dari sektor lain, itu bisa diisi sektor lain karena sektor industri tidak masuk di sini. Kemudian alamat diisi alamat perusahaan, alamat surel atau email, nomor telepon, nama responden, nama Bapak dan Ibu yang mengisi, jabatan Bapak dan Ibu yang mengisi, tahun pengukurannya diisi 2026, kemudian target level kematangannya dari 1 sampai 5, kalau 2,51 tadi berarti level 3. Acuan manajemen risiko yang digunakan bisa contoh menggunakan SNI ISO IEC 27005 atau SNI ISO IEC 270031. Kemudian acuan keamanan siber yang digunakan bisa contoh NIST CSF 1.1, CSF 2.2 atau 27001 dan 2702, dan yang terakhir tanggal pengisian. Ini acuannya kalau nggak ada boleh dikosongin kan ya, Mas ya? Boleh dikosongin. Atau acuannya bisa peraturan BSSN nomor 7 tahun 2024, nomor 11 tahun 2024 mengenai kontrol mengenai sistem keamanan di SPBE dan lain-lain, ini bisa. Baik, sepertinya sudah ya, Mas ya. Kita lanjut ke sesinya Pak Ono atau gimana, Mas? Oke. Sudah selesai, Mas? Udah? Baik. Kayaknya karena udah selesai, Baik, kita Bapak undur Ibu. diri ya, Mbak Iya. Mutia. Kami berdua berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang aktif mengikuti dari hari pertama sampai hari ini. Puasa-puasa tetap semangat, bersedia dan berkenan mengisi dan mengumpulkan IKAS. Jangan lupa mengisi link absensi juga yang nanti akan di-share oleh panitia. Kemudian dari saya pribadi dan rekan saya Mas Saka memohon maaf atas segala kekurangan dari kami dalam menyampaikan materi. Dan kemudian apabila ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Di bulan Ramadan ini kita saling memaafkan, Mas. Begitu, Mas. Dari Mas Saka ada yang ingin disampaikan lagi, Mas? Sebenarnya cukup ya, karena kita udah terlalu lama nampang di sini, takut semuanya bosen. Kita harus kayaknya undur diri nih, Mbak Mutia. Oke, karena kita sudah di penghujung sesi kita, saya dan Mbak Mutia izin undur diri. Maka dari itu kita pamit dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kami kembalikan ke Mbak MC. Terima kasih banyak Mas Diasaka Kurnia Putra dan juga Mbak Mutiara Kuncaya Utami. Boleh dong reaksinya Bapak Ibu di Zoom ini untuk meramaikan, atau yang di YouTube untuk meramaikan partisipasi hari ini atas kerja keras dari kedua narasumber yang sudah menjelaskan seluruh pertanyaan dari keempat domain di IKAS sejak kemarin. Mohon izin saya juga izin menyapa kepada Bapak Ono selaku narasumber selanjutnya yang sudah hadir. Namun mohon izin Pak dan mohon berkenan untuk kami melanjutkan sesi selanjutnya terlebih dahulu ya Pak. Karena tadi pagi saya sudah berjanji nih kepada seluruh peserta, kepada Bapak Ibu. Mungkin dari kemarin saya mengatakan bahwa kegiatan ini tidak akan selesai pada hari ini saja, namun ada pembinaan kegiatan yang lain. Mungkin untuk beberapa rekan-rekan atau Bapak Ibu yang baru berkenalan dengan kami dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Industri masih butuh gambaran gitu. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Industri. Nah, tadi pagi saya sudah berjanji kepada Bapak dan Ibu untuk membawa satu testimoni dari PT Akebono Break Astra Indonesia.